Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini adalah segmen Hendra Menjawab. Di sini saya coba akan menjawab atau menanggapi salah satu komentar dari sahabat Rongso yang menanyakan, Pak, gimana caranya supaya kita mempunyai pelanggan yang banyak. Nah, buat sahabatku yang mau menanyakan ya segala sesuatunya, silakan sahabatku sekali lagi bisa sampaikan di kolom komentar, dan sebisa mungkin saya akan coba menanggapi atau menjawab pertanyaan sahabatku semua. Tentunya sekali lagi sebatas kemampuan saya. Nah, bagi sahabatku yang kebetulan belum subscribe di channel ini, silahkan sahabatku bisa subscribe. Di bawah video ini ada tulisan subscribe, di situ silahkan sahabatku tekan, terus ada tanda lonceng itu sahabatku bisa tekan, terus tekan semua. Jadi dengan begitu setiap saya mengupload video, sahabatku nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya, yang mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi perkembangan usaha sahabatku semua. Nah, kembali ya ke pertanyaannya ya, tentang gimana caranya kita bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Ini tentunya cita-cita atau keinginan semua orang dalam menjalankan usaha ya, kita punya langganan yang banyak dan bisa dipercaya. Nah, untuk itu yang paling penting ya kita lakukan, ini berdasarkan pengalaman saya, yaitu yang pertama sangat penting sekali, yaitu di pelayanan kita ya, di pelayanan. Kenapa? Karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, atau mungkin menurut para ahli, bahwa sesuatu hal yang baik ya, kita melakukan hal yang baik kepada pelanggan kita, ini paling kita bisa mempengaruhi ya hanya satu orang nantinya. Tapi di saat kita melakukan hal yang nggak baik ya, hal buruk ya kepada pelanggan kita, ini bisa mempengaruhi 100 bahkan sampai 200 orang. Nah, untuk itu selalu lakukanlah hal-hal terbaik kepada pelanggan kita dengan memberikan pelayanan terbaik kita. Nah, pelayanan terbaik itu seperti apa? Bukan hanya di masalah harga ya, tapi juga pelayanan terbaik selain daripada harga, kita memang bisa bersaing dengan pesaing ya, dengan pesaing kita, juga cara kita memanusiakan manusia ya. Kadangkala ada penyetor kita yang mungkin ya tanpa sengaja tercampur barang-barang yang memang mungkin nggak masuk kriteria. Nah, di situ kita bisa menegurnya dengan cara yang lebih humanis ya, lebih sopan lah, nggak kasar. Nah, terus selain harga bisa bersaing, ingat timbangan ya, timbangan juga kalau bisa yang normal-normal aja, karena untuk saat ini nggak musim lagi main timbangan ya. Jadi secara periodik atau secara berapa waktu tertentu ini selalu kita cek timbangan kita normal apa enggak. Nah, selain itu juga ada pendekatan emosional kepada pelanggan kita ya. Misalkan ada ya, kita punya pelanggan ya, terus sebisa mungkin ya kita ngobrol, syukur kalau kita ngerti ya, ngerti tanggal lahirnya itu tanggal berapa, dan mungkin agamanya apa ya, tujuannya untuk apa. Misalkan di saat-saat tertentu ya, kebetulan pelanggan kita ulang tahun ya, ini kalau misalkan hanya sekedar lewat telepon atau mungkin lewat WA, untuk saat ini ada ucapan ulang tahun ya, ini pelanggan-pelanggan tertentu ini merasa dia diperhatikan. Halo bro, ini selamat ulang tahun ya bro, panjang umur dan lain sebagainya lah nanti ucapannya ya. Nah, dengan begitu sekali lagi pelanggan kita itu merasa diperhatikan. Nah, terus misalkan di hari-hari raya agama tertentu, misalkan pelanggan sahabatku ini misalkan beragama Islam, nah mungkin di hari raya tertentu ada ucapan itu, syukur kalau misalkan sedikit banyak ada bingkisan ya ke pelanggan itu yang ini sangat berkesan nantinya. Nah, terus juga
ada kalanya ya sesekali misalkan pelanggan kita itu mungkin agak nggak sehat badannya, sekedar kita mampir mungkin bawa jeruk setengah kilo ya, atau mungkin bawa apel berapa atau apapun itu ya, selalu kita jenguk ya, ini akan menimbulkan ikatan emosional yang nantinya lebih baik ya. Kadang-kadang orang kalau misalkan ada ikatan emosional ke kita itu lebih baik, yang merasa diperhatikan dan merasa saudara, ini sudah orang tersebut sudah nggak memperhatikan lagi masalah harga nantinya ya, walaupun mereka tetap usaha itu nyari untung, tapi kalau hanya selisih misalkan Rp50 atau Rp100 ya, biasanya tetap jual ke tempat kita, saking kalau bahasa Inggrisnya ewuh pekewuh ora kepenak gitu, wis kadung apik kan, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau kita hanya bersaing ya, bersaing di masalah harga dan timbangan, saya kira untuk saat ini orang juga harga sudah banyak bersaing ya. Terus timbangan jarang sekali ya, walaupun ada jarang sekali pengepul yang main timbangan. Kalau hanya bersaing di situ niscaya ya, kita akan sama nantinya ya, akan sama rata. Mereka nggak main timbangan dan harga bagus, kita juga nggak main timbangan dan harga bagus, akan sama rata. Nah, untuk bisa lebih dari itu maka lakukanlah hal-hal yang nggak biasanya ya, yaitu di pelayanannya. Nah, selain itu juga yang bisa sahabatku lakukan yaitu membuat ini brosur ya, seperti misalkan marketing atau sales perumahan atau sales otomotif, baik itu mobil maupun motor. Nah, di situ ada brosur, terus ada kartu nama sahabatku ya. Itu ada nomor yang bisa dihubungi, berikut nama sahabatku, terus jenis-jenis barang yang diterima oleh sahabatku. Nah, ini di saat sahabatku mungkin ngambil barang ke tempat orang lain atau ke pelanggan sahabatku, nggak ada salahnya mampir, misalkan ada warung, ada bengkel, terus juga ada toko di situ, mampir berikan brosur itu ya, berikan itu karena apa? Kadang-kadang orang yang punya rongsok ya, ini masih bingung mau jualnya kemana, mau menghubungi siapa. Nah, dengan begitu misalkan sahabatku luangkan waktu setiap ngambil, misalkan nyebar itu 10 atau 20 ya, niscaya nantinya akan ada hasil ya. Jadi sekali lagi ringkasannya, yang paling penting tingkatkanlah pelayanan, karena sesuatu hal yang baik ini paling nanti bisa mempengaruhi satu orang, jadi getok tular. Nah, kebalikannya kalau kita melakukan hal yang nggak baik atau hal yang buruk kepada pelanggan kita, niscaya ya, sekali kita misalkan main timbangan aja, hal yang buruk contohnya, ini akan nyebar nanti ke ratusan orang. Jangan nimbang ke si A, ini main timbangan, timbangannya curang dan lain sebagainya. Tapi misalkan sahabatku melakukan hal yang baik, seperti saya utarakan tadi, wah ini orangnya bagus, perhatian sama kita, ini paling nanti yang terpengaruh satu. Tapi tetap ya, untuk bisa memenangkan persaingan bisnis ya, mendapatkan pelanggan yang bagus ya, itu tetap kuncinya adalah di pelayanan kita. Nah, pelayanannya bagus, timbangannya nggak main, harga bagus, dan juga bisa diterapkan strategi yang menyebarkan brosur tersebut. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan usaha sahabatku semakin berkembang. Amin ya robbal alamin. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.